pasti deh. Cyrus nih bener-bener ya. Dok, Halo, gimana Bu Lala? aduh gimana sih dok, ini nggak ada perubahan loh. Hah? Gak ada perubahan sama sekali. Nggak ada, malah kayaknya makin parah deh. Makin bandel, itu udah kamar udah nggak kayak kamar deh bentuknya. Tiap kali pulang kerja selalu aja kayak gitu loh. Malah kayaknya sekarang makin parah, ke kasur-kasur gitu loh dok. Malah kotorannya apa gitu. Kalau kemarin kan mungkin hanya diubin terus dia main-mainin gitu. Ini enggak, dia sampai ke kasur dan ya di kasur itu. Jadi udah kasur juga apa spraynya harus diganti, ini juga. Sampai saya lemparin piringnya loh ke dia. Saking apa ya, saya ya kesel kan dok, saya udah konsul ke dokter, ternyata juga nggak ada perubahan gitu loh dok. Kira-kira gimana ya dok? Sesudah dicoba ya, 2 kali kita coba, memang tidak terlalu banyak kemajuan yang saya lihat. Squeeze masih seperti itu dan ownernya juga bertambah desperate. Ya, ini yang membuat saya juga menjadi stres gitu ya. Karena saya lihat ini satu lingkungan yang sama-sama keras sekali ya, jadi agak sulit untuk diubah. Karena saya sudah bilang bahwa lingkungan yang paling mudah untuk diubah itu adalah dari pihak manusianya. Jadi kalau kita bisa mengikuti dari apa maunya si hewan, itu pasti akan lebih mudah ketimbang kita memaksakan bahwa hewan ini harus diubah dan melakukan seperti yang kita mau. Oke, jadi gini. Dia ini kan tipikal yang explorer nature ya. Gitu loh. Explorer nature itu anak yang senang sama alam. Oke. Ya. Dan dia merasa boring banget. Karena dia ada di dalam ruangan seharian. Sementara dia punya energi kan cukup lumayan ya buat dia. Nah, jadi ada aja yang dia kerjain yang ngerusak segala macam. Gitu loh, itu problemnya dia tuh seperti itu. Sekarang kalau menurut saya, mungkin nggak sih kalau dia pup sama piknya itu di luar? Nggak mungkin dok. Kenapa? Nggak mungkinnya pertama ya kan saya nggak ada waktu juga. Kesibukannya kan maksudnya saya harus pagi-pagi udah berangkat atau intinya saya harus nyiapin rumah, saya pagi berangkat. Nggak mungkin untuk ngajak dia, maksudnya harus nungguin dia gitu loh. Kan dia belum tentu, katakan oke, saya punya waktu 5 menit, dia pi atau pup di luar 5 menit. Ternyata enggak kan dok gitu loh, kalau untuk kayak gitu. Ada jalan lain nggak sih dok? Kalau ibu bangun lebih pagi gimana? Bangun untuk lebih, ajak dia jalan. oke. Bangun lebih pagi supaya nggak telat kan ke kantor. Betul. Lalu begitu bangun, ibu kasih makan dulu dia. Nah, lalu kemudian biarkan sebentar, mungkin ibu beres-beres, lalu kemudian ajak jalan dia. Bukannya harusnya kita ajak jalan-jalan dulu keluar baru dikasih makan gitu loh dok? Ya, itu yang idealnya begitu. Oke. Tapi ini kasus ini kan berbeda. Karena kalau ibu ajak jalan dulu, baru ibu kasih makan, nanti kira-kira 2 jam dia bakalan pup lagi kan di kamar, gitu loh. Dokter yakin kayak gitu? Karena kan mungkin nggak semua anjing bisa disamakan gitu loh dok. Oke, saya bangun lebih pagi, taruhlah jam 4 atau jam 3 bahkan. Kan nggak mungkin jam segitu saya langsung kasih makan anabul saya nih gitu loh dok. Kenapa? Make sense ya ngasih makan jam segitu gitu maksudnya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, kalau kita biasain ya dia oke-oke aja. Terus andai kata itu juga nggak worth it, nggak berhasil gimana dok? Ya kan mau mencoba. Ya jadi gini, ini kan kita mengubah karakter. Oke. Dia yang saya udah bilang tadi ya, bahwa dia ini tipikalnya adalah explorer nature. Dia kalau dia dilepas di alam, dia akan lebih happy sebetulnya daripada kalau dia di dalam rumah. Ya, lalu tanpa kegiatan apapun lagi. Ini kan kita mau ubah dari karakter dia yang seperti itu menjadi anak yang rumahan. Bener Ya. Yang ibu mau kan anak rumahan kan? Ya. Bener nggak? Ya. Kalau dia alam, dia kan nggak mikirin badan gue bau atau enggak. Bener nggak? Betul. Ya kan? Karena dia kalau di alam dia by insting. Insting itu nggak ada. Badan tuh harus wangi ya, kan nggak ada.
Ya, dia pakai ya apapun yang dia mau kerjain, dia akan kerjain by insting gitu loh. Nah, sekarang kita kan mau mengubah, berarti kita mengubah karakter dia. Oke. Ya, mengubah semuanya berarti. Ya sudah pasti itu perlu waktu. Oke. Kalau kita mau mengubah itu kan nggak bisa dalam satu malam dianya langsung berubah. Ya, karena ini berbeda. Jadi dia pelan-pelan akan diubah karena kebiasaannya diubah, semuanya diubah gitu loh. Nah, itu yang kita mau kerjakan. Memang pasti nggak mungkin dalam 1-2 kali dia akan beres. Oke. Karena ini memang membutuhkan waktu. Oke. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Dok, saya kepikir gini, saran dokter mungkin akan saya jalanin ya, gitu. Tentunya juga menyesuaikan keadaan saya kan, gitu. Tapi andai kata itu nggak bisa, gitu loh dok. Soalnya saya udah desperate pada dasarnya, gitu. Kira-kira kalau anjing ini saya kasih orang aja gimana ya dok? Karena mungkin saya nggak cocok gitu loh. Baru pertama udah seperti ini gitu. Mungkin saya nggak cocok punya anjing atau gimana dok, menurut dokter? Buat saya, ini namanya terapi. Kalau terapi itu tetap tidak bisa 1 kali. Karena kita bukan sulap. Kita mengubah kepribadian dia yang kita ubah. Ya, saran saya mungkin ada baiknya ibu putuskan dulu. Ya, ibu memang mau memelihara dia atau tidak. Jangan sampai nanti dia udah berusaha diubah, dianya udah oke, lalu kemudian ibu putus asa, ibu tetap kasihin orang. Jadi kasihan buat dianya. Itu satu. Yang kedua, saya nggak akan bisa terima kalau cuma gara-gara dia berantakan dan sebagainya, ibu lempar-lempar dia dengan tempat makan. Buat saya juga itu capek, melelahkan. Betul. Ya. Dan buat ibu pun itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena kalau kita sedang emosi, lalu kemudian kita ikutin emosi kita, itu akan berlipat-lipat, emosinya jadi bertambah-tambah. Nah, kalau boleh saya sarankan, maaf ya Bu ya sebelumnya, mungkin ada baiknya kalau ibu meredam aja emosinya ibu. Dengan diam dulu, tarik nafas, minum dulu, istirahat dulu, supaya kita tidak bertambah emosi. Karena menurut saya, dia tidak perlu ibu siram, dia nggak perlu ibu lempar dengan tempat makan, gitu loh. Menurut saya, squeeze ini harus disentuh hatinya, ya, supaya dia mulai mengerti bahwa ada orang yang sayang sama dia. Nah, itu seperti itu. Aku habis cek rutin squeeze dan ternyata setelah habis konsul sama dokter kedua, dia udah berubah banget loh. Udah nggak pernah pup dan pee lagi di kamar, di ruangan, di tempat tidur, dan pokoknya di area rumah udah enggak loh. Dan dokter kan sempat bilang sama aku tuh kalau untuk ngajak jalan itu bukan suatu reward tapi suatu kewajiban. Itu aku coba jalanin dan ternyata emang bener sih, worth it banget dan berhasil buat squeeze. Jadi sekarang squeeze selalu aku ajak jalan dan memang dia pup dan pee-nya juga udah nggak di rumah lagi, dia selalu di luar. Terus squeeze sekarang udah jadi baik banget, udah jadi penurut dan udah jadi teman banget deh, happy banget.